Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mengelola bisnis yang bertanggung jawab serta beretika. Karena dalam suatu dunia bisnis, kalau kita tidak mampu mengelola bisnis yang bertanggung jawab serta beretika, akan menimbulkan banyak kerugian. Baik kerugian dari sisi organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, maupun kerugian bagi masyarakat sekitar. Ini kita harus mampu mengelola bisnis yang bertanggung jawab serta beretika agar menciptakan manfaat yang baik bagi karyawan maupun bagi lingkungan sekitar. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Lingkungan bisnis terdiri dari dua faktor. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Berkaitan dengan lingkungan internal, terdiri dari sumber daya manusia, berkaitan dengan sistem yang digunakan, berkaitan dengan peralatan atau teknologi yang digunakan. Sedangkan lingkungan eksternal berkaitan dengan lingkungan sekitar, ada masyarakat, ada kebijakan pemerintah, ataupun berkaitan dengan pesaing atau industri sejenis yang memproduksi atau menawarkan produk sama. Lingkungan eksternal dalam bisnis terdiri dari faktor politik, di mana faktor politik itu akan menentukan arah kebijakan suatu perusahaan. Politik yang sedang berkuasa itu akan membuat kebijakan yang memengaruhi aktivitas bisnis atau dalam kegiatan usaha. Sehingga faktor politik ini sangat penting yang merupakan pengaruh terbesar dari lingkungan eksternal. Yang kedua ada faktor ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah maupun dalam suatu negara. Kemampuan daya beli masyarakat akan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau keadaan ekonomi dalam suatu negara. Ketika negara itu sedang posisi yang baik, maka daya beli masyarakat juga akan baik. Tapi ketika kondisi negara mungkin sedang tidak baik, maka daya beli masyarakat juga akan mengalami penurunan. Yang ketiga berkaitan dengan pasar tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang ada, maka akan menurunkan daya tawar tenaga kerja. Ini bisa berpengaruh terhadap pemilihan tenaga kerja. Kesempatan bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan akan menjadi sedikit, tetapi perusahaan atau lingkungan bisnis yang menggunakan tenaga kerja ini mendapatkan keuntungan adanya sumber daya manusia yang melimpah. Juga yang keempat berkaitan dengan faktor teknologi yang digunakan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat akan memengaruhi kondisi lingkungan bisnis. Berkaitan dengan pemilihan teknologi yang digunakan, tentu ada sisi keuangan yang menjadi pertimbangan. Kalau kita terus mengikuti perkembangan teknologi, maka harus menyediakan sejumlah uang untuk menyiapkan peralatan atau teknologi tersebut. Bahkan tidak mungkin bagi sebuah perusahaan akan terus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ada beberapa fase di mana perusahaan akan mempertahankan teknologi yang sama. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan adalah bisa mampu mengikuti atau bisa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan lingkungan industri, ada beberapa hal yang perlu diamati atau perlu diperhatikan. Yang pertama ada hambatan memasuki pasar atau barrier to entry. Juga berkaitan dengan kekuatan tawar pembeli atau bargaining power buyer. Berkaitan dengan yang ketiga, kekuatan tawar pemasok. Juga yang keempat, yaitu ketersediaan produk substitusi atau pengganti. Yang kelima berkaitan dengan persaingan sesama perusahaan dalam industri sejenis, serta ada pengaruh dari stakeholder atau pendiri, ataupun mungkin beberapa orang yang dulu telah memberikan banyak pemahaman, banyak pemikiran agar bisa digunakan di industri tersebut. Ini merupakan perhatian yang
perlu diketahui dalam mengelola lingkungan industri. Apa pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama, untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, ada tanggung jawab ekonomis, legal, etis, dan filantropi. Yang ketiga, ada manfaat positif bagi pekerja. Yang keempat, ada menjaga relasi sosial. Serta yang kelima, membuka kesempatan bagi pekerja sosial. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan? Ada pendapat ahli menurut Skrmeson, di mana mengartikan atau memberikan pengertian tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara yang dimiliki dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik. Ini merupakan pengertian Skrmeson pada tahun 1993. Sedangkan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut Nuryana, yaitu pendekatan perusahaan dalam mengintegrasikan kepedulian sosial untuk operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Ini pengertian tanggung jawab sosial menurut Nuryana tahun 2005. Istilah tanggung jawab sosial perusahaan juga dikenal dengan istilah-istilah yang lain, atau kita bisa mengetahui istilah yang lain yang memiliki kesamaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama berkaitan dengan investasi sosial perusahaan. Yang kedua ada juga pemberian perusahaan, juga berkaitan dengan kedermawan perusahaan. Istilah ini memiliki kesamaan ya, dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam mempelajari sebuah etika, ada 4 pandangan etika ya. Yang pertama adalah pandangan etika utilitarian, ada pandangan etika hak, serta ada pandangan etika teori keadilan, serta yang terakhir ada pandangan etika kontrak sosial terpadu. Prinsip etika bisnis berkaitan dengan prinsip otonomi dan prinsip kejujuran. Dua prinsip ini yang dipegang teguh oleh para pelaku bisnis agar dalam menjaga bisnis bisa berjalan dengan baik. Kalau kita tidak bisa menerapkan prinsip otonomi atau prinsip kejujuran, maka dikhawatirkan beberapa aktivitas bisnis yang dilakukan dapat menimbulkan suatu permasalahan. Contoh, ada suatu kejujuran ketika salah satu klien, salah satu partner bisnis tidak jujur, maka kegiatan yang dilakukan atau aktivitas bisnis yang dilakukan bisa tidak berjalan dengan baik. Hilangnya kepercayaan akan membuat klien kita atau membuat kita sendiri berpindah kepada klien yang lain. Maka dalam sebuah kegiatan bisnis ada 2 prinsip yang harus dipahami dan harus digunakan, yaitu prinsip otonomi serta prinsip kejujuran. Berkaitan dengan prinsip otonomi adalah suatu kesempatan atau suatu hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan jalan hidup atau menentukan keputusan yang tepat bagi perusahaan tersebut. Prinsip otonomi ini memberikan kebebasan ya, agar perusahaan yang dimiliki itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dari orang lain dalam menerapkan atau dalam memutuskan suatu hal. Alhamdulillah kita telah mempelajari berkaitan dengan mengelola bisnis yang bertanggung jawab sosial dan beretika. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dapat dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.